Panas lembab laut Natuna Utara menyelimuti tubuh saya seperti selimut basah yang tak pernah kering. Keringat mengalir deras di bawah kemeja linen mahal berharga 20.000 euro, menempel di punggung hingga terasa lengket dan menyiksa. Saya, Kolonel Victor Langstrom, konsultan militer terbaik dari Eropa, berdiri di geladak kapal pengawas kelas atas yang saya sewa sendiri. Radar AESA buatan Swedia menyala terang. Drone surveillance melayang di atas kepala dengan humming halus yang membuat saya tersenyum puas. Hah, ini baru teknologi sejati, gumam saya sambil menyesap kopi impor dari termos titanium. Di kejauhan, dulu khusus yang kami kelola, dulu khusus milik konsorsium Eropa yang saya wakili, berdiri gagah di atas permukaan laut dangkal dekat Pulau Terumbu Siluman. Struktur besi itu tampak kokoh. Lampu sorotnya menyala terang meski matahari tropis membakar kulit. Mereka bilang Indonesia akan marah. Biarkan saja. Dengan kontrak 50 juta dolar ini, siapa yang berani sentuh? Kapten kapal saya, seorang pria Eropa lain yang sama sombongnya, tertawa kecil. Mereka cuma punya kapal patroli kecil, Kolonel. Mainan kayu dengan mesin diesel tua. Kita punya data link real time, BVR capability, dan terminal velocity drone yang bisa menghancurkan target dalam hitungan detik. Saya mengangguk, dada membusung. Indonesia? Negara miskin dengan tentara yang lebih suka parade daripada perang sungguhan. Saya pernah lihat foto-foto mereka di internet. Kapal perang karatan, prajurit berpakaian lusuh. Barang murahan. Sampah. Saya datang ke sini bukan untuk bertarung, tapi untuk mengawasi operasi penoboran ini, memastikan tidak ada gangguan, dan pulang dengan bonus besar yang akan membiayai yacht baru saya di Mediterania. Udara panas lembab membuat pandangan berkedip-kedip. Bau minyak diesel bercampur garam laut menusuk hidung. Tapi saya tak peduli. Yang penting adalah layar radar yang bersih tanpa satu titik pun ancaman. Sampai suara radio crackle tiba-tiba. Kolonel, ada kontak. 3 perahu kecil mendekat dari arah selatan. Kecepatan rendah, tapi mereka tidak terdeteksi radar sebelumnya. Saya mengerutkan kening. Apa? Mustahil. Radar AESA saya bisa tangkap burung di 200 km. Periksa lagi. Kru bergegas. Saya melangkah ke konsol. Jari mengetuk layar sentuh mahal. Benar saja, 3 titik kecil muncul sekarang. Tapi terlambat. Perahu-perahu itu sudah cukup dekat untuk dilihat dengan teropong. Kayu sederhana, layar anyaman, mesin tempel kecil yang berisik. Di atasnya, beberapa lelaki berpakaian nelayan biasa, topi lebar menutupi wajah. Salah satunya berdiri di haluan, tangan memegang sesuatu yang mirip tongkat bambu panjang. Nelayan miskin, saya dengus. Mereka pikir bisa mengganggu operasi kita dengan perahu sampah itu. Kirim peringatan. Putar mesin. Kejar mereka. Kapal kami bergerak maju. Gelombang pecah di haluan. Drone saya arahkan lebih rendah. Kamera zoom tajam. Tapi angin mulai berubah. Panas lembab semakin berat. Awan hitam mengumpul cepat di ufuk. Hujan tropis khas Indonesia, saya pikir. Tak ada yang istimewa. Saya pernah hadapi badai di Laut Utara yang jauh lebih ganas. Tiba-tiba, perahu paling depan berhenti. Lelaki di haluan itu. Tubuhnya tegap tapi tak mengesankan. Kulit gelap terbakar matahari. Mengangkat tangan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Dia tidak berteriak. Tidak melambai bendera merah putih dengan gaya dramatis. Hanya senyum kecil. Seperti sedang menyapa tetangga di pasar desa. Siapa dia? Tanya saya kesal. Radio menyala lagi. Suara tenang dari kapal patroli TNI AL yang baru saja muncul di radar belakangan. Ini Kapten Laut Muda Raharjo Sentosa dari KRI Siluman II. Kami meminta operasi dulu, khusus di wilayah ZEE Indonesia, dihentikan. Ini pelanggaran kedaulatan. Saya tertawa keras. Pelanggaran? Kontrak kami sah. Kalian cuma punya kapal kecil itu. Mundur, atau kami akan anggap ini ancaman.
Kapten Raharjo, saya lihat namanya di layar identifikasi, hanya diam sejenak. Lalu jawabannya pendek. Suaranya datar tanpa emosi berlebih. Kami jaga laut kami. Dengan cara kami. Cara mereka? Saya hampir menyembur kopi. Cara apa? Dengan perahu kayu dan senyum itu. Drone saya melayang lebih dekat. Saya ingin rekam wajah-wajah bodoh itu untuk laporan. Tapi angin semakin kencang. Hujan mulai turun. Deras, tapi hangat. Membuat dek kapal licin. Bau tanah liat basah anehnya tercium dari arah Pulau Terumbu, meski kami masih jauh. Mungkin dari hutan bakau kecil di sana. Tiba-tiba, salah satu perahu nelayan melempar sesuatu ke laut. Bukan jaring biasa. Seperti bungkusan kecil yang larut dalam air. Bau rempah aneh, mirip jamu kunyit dan jahe, menyusup lewat angin. Samar, tapi menusuk. Radar saya berkedip. Sekali. 2 kali. Apa-apaan ini? Bentak saya. Interference? Reset system. Kru panik sedikit. Kolonel, sinyal melemah. Seperti jamming, tapi tidak ada sumber elektronik terdeteksi. Saya menggigit gigi. Keringat sekarang bukan hanya karena panas. Ada sesuatu yang salah. Perahu-perahu itu masih mendekat pelan, tidak menyerang. Hanya mendekat seperti sedang mengawal ternak di sawah. Kapten Raharjo berdiri tegak di kapalnya yang kecil. Tangan bersedekap, senyum tipis itu tak hilang. Tidak mungkin, gumam saya dalam hati. Musuh harus ada di depan kita. Terlihat jelas di layar. Bukan ini. Hujan semakin deras. Suara ombak mulai bergemuruh pelan. Drone saya tiba-tiba oleng di udara. Kamera goyang hebat. Saya tekan tombol kontrol, tapi respons lambat. Lalu, dalam keheningan yang aneh di tengah hujan, Kapten Raharjo berbicara lagi lewat radio. Suaranya tenang seperti angin laut. Selamat datang di laut kami, Kolonel. Hati-hati dengan angin malam ini. Radio mati. Dan saat itu, drone saya jatuh ke laut dengan suara cipratan kecil yang hampir tak terdengar di tengah gemuruh ombak. Tidak mungkin. Saya berdiri membeku. Tangan masih memegang remote yang kini tak berguna. Darah saya mendidih lebih panas daripada udara tropis ini. Tapi di balik amarah, ada sesuatu yang menggelitik. Retak kecil di dinding kepercayaan saya terhadap mesin-mesin mahal ini. Apa yang baru saja terjadi? Saya masih berdiri membeku di geladak. Tangan mengepal erat remote drone yang kini mati total. Air hujan hangat membasahi wajah saya, bercampur keringat yang tak pernah berhenti mengalir. Tidak mungkin. Drone surveillance kelas premium itu, dengan terminal velocity 200 knot dan sistem anti-jamming canggih, jatuh seperti burung pipit kena batu. Hanya karena hujan tropis dan... apa? Bau rempah aneh dari bungkusan nelayan tadi. Reset semua sistem, bentak saya ke kru. Suara saya parau, lebih keras daripada gemuruh ombak yang mulai meninggi. Kapal pengawas kami bergoyang pelan. Mesin diesel berderit rendah. Bau minyak mesin bercampur garam laut membuat tenggorokan saya terasa pahit. Saya, Kolonel Victor Langstrom, yang pernah mengawasi operasi di Laut Utara dengan satelit militer, tidak akan kalah oleh perahu kayu ini. Luncurkan drone cadangan. Targetkan perahu-perahu sampah itu. Kirim peringatan visual. Buat mereka mundur. Kru bergerak cepat, meski wajah mereka pucat di bawah cahaya lampu sorot. Drone kedua naik dari landasan. Hummingnya hampir menenangkan di tengah hujan deras. Saya tersenyum sinis. Ini baru mainan sejati. Radar AESA menyala lagi, meski sinyalnya goyah seperti gelombang radio di badai. Di layar, titik-titik perahu nelayan masih mendekat pelan, tak tergesa. Kapten Raharjo Sentosa berdiri di haluan kapal patroli kecilnya. Tangan bersedekap, senyum tipis itu masih melekat di wajahnya yang gelap terbakar matahari. Dia tak berteriak, tak melambaikan senjata. Hanya diam, seperti sedang menunggu angin berubah arah. Kolonel, drone cadangan siap, lapor kru.
Saya tekan tombol. Drone meluncur maju. Kamera zoom menangkap wajah Raharjo lebih dekat. Lelaki itu menatap langsung ke lensa. Mata tenang tanpa amarah. Lalu, dari perahu nelayan di sampingnya, seorang pria tua melempar jaring lagi. Bukan jaring biasa. Anyaman bambu halus dicampur daun-daun kering yang larut di air laut. Bau jamu itu kembali menyusup. Kunyit, jahe, dan sesuatu yang tajam seperti rempah desa. Panas lembab semakin menyiksa. Udara terasa seperti sauna basah yang menekan dada. Tiba-tiba, drone cadangan oleng. Layar kontrol di tangan saya berkedip merah. Interference level meningkat, kata sistem suara otomatis. Ya Tuhan, bukan jamming elektronik. Hujan deras bercampur garam laut menyusup ke ventilasi drone, membuat motor listriknya korsleting pelan. Logika fisika murni. Saya tahu itu. Tapi otak saya menolak. Ini mustahil. Drone ini dirancang tahan cuaca ekstrim. Raharjo berbicara lewat radio lagi. Suaranya datar, hampir sopan. Kolonel Langstrom, laut kami punya aturannya sendiri. Angin malam ini tak suka mesin yang terlalu sombong. Saya menggigit gigi hingga rahang terasa sakit. Keringat menetes di punggung tangan saya. Dingin meski udara panas. Saya ingin teriak. Ingin perintahkan tembakan peringatan. Tapi kontrak $50 juta itu mengikat saya seperti rantai. Anda harus tetap di sini dan dokumentasikan seluruh operasi hingga akhir, kata bos konsorsium via satelit tadi pagi. Jangan tinggalkan dulu khusus. Ini soal bukti kedaulatan. Hah? Bukti? Bukti apa? Bahwa negara miskin ini bisa menghalangi dengan perahu kayu. Drone cadangan jatuh ke laut dengan cipratan kecil. Suara ombak menelan semuanya. Saya membuang remote ke dek. Logam berderit keras di lantai basah. Kru menunduk, tak berani menatap. Di kejauhan, dulu khusus masih berdiri, tapi lampu sorotnya mulai redup satu persatu. Nelayan-nelayan itu tak mendekat lebih jauh. Mereka hanya mengelilingi, seperti kawanan ikan yang melindungi terumbu. Cara lama. Bambu lentur terhadap angin. Saya pernah dengar istilah itu di briefing singkat, tapi menganggapnya omong kosong. Tapi sekarang, radar mahal saya buta, drone saya mati. Sementara perahu kayu mereka meluncur mulus di antara arus laut yang berubah-ubah. Gotong royong mereka, lelaki tua, pemuda, bahkan perempuan di perahu belakang, bekerja tanpa kata. Hanya senyum tipis dan tangan kasar yang tahu setiap pusaran air di pulau terumbu siluman. Saya merasa dada saya sesak. Bukan karena hujan. Bukan karena panas lembab yang membuat pakaian mewah saya lengket seperti kain lap. Ada retak kecil di dinding kebanggaan saya. Barang murahan mereka bekerja lebih baik daripada teknologi 20.000 euro. Raharjo mengangkat tangan sekali lagi, memberi isyarat ke nelayan. Perahu-perahu berputar pelan, membentuk formasi seperti jaring tak kasat mata. Radio crackle. Kolonel, kami sarankan Anda mundur ke pelabuhan terdekat. Malam ini akan ada angin puting beliung laut. Saya tertawa pahit. Mundur? Tidak. Kontrak memaksa saya tetap di sini, menyaksikan semuanya. Tapi di dalam hati, amarah mulai bercampur sesuatu yang lebih dingin. Ketakutan kecil yang merayap di tulang punggung. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Dan kenapa senyum tipis itu terasa lebih tajam daripada ancaman senjata? Panas lembab semakin menyiksa, seperti tangan tak kasat mata yang meremas dada saya. Hujan tropis tak kunjung reda. Air hangat mengguyur dek kapal pengawas hingga lantai besi licin dan mengkilap. Saya, Kolonel Victor Langstrom, mengusap wajah dengan lengan kemeja yang sudah basah kuyuk. Drone kedua hilang. Radar AESA goyah. Dan senyum tipis Kapten Raharjo Sentosa itu masih menggantung di udara seperti ejekan diam-diam. Tidak cukup. Saya bukan orang yang mudah menyerah pada mainan laut ini.
Hubungkan sistem satelit, bentak saya ke kru. Suara saya menggelegar di atas deru angin. Gunakan data link cadangan. Kirim koordinat langsung ke markas konsorsium di Singapura. Mereka harus tahu apa yang terjadi di sini. Dan minta dukungan udara jika perlu. Ini sudah melampaui batas. Kru mengangguk cepat. Jari-jari mereka menari di konsol mahal yang saya bayar dari kantong sendiri. Layar satelit menyala biru terang. Sinyal stabil untuk sesaat. Ya, ini baru senjata sejati. Bukan radar murahan atau drone yang gampang jatuh. Sistem komunikasi geostasioner ini bisa tembus badai manapun dengan enkripsi militer kelas atas. Saya tersenyum dingin sambil membayangkan reaksi bos-bos saya. 50 juta dolar tak boleh sia-sia karena nelayan miskin dan kapal patroli kecil. Indonesia, mereka cuma punya gotong royong dan cerita rakyat. Barang murahan. Sampah. Radio kapal patroli TNI AL crackle lagi. Suara Raharjo datar, tanpa nada menantang. Kolonel Langstrom, kami pantau pergerakan Anda. Operasi dulu khusus ini melanggar zona ekonomi eksklusif. Hentikan sekarang, atau kami terpaksa ambil langkah lebih lanjut. Langkah apa? Saya dengus keras. Tangan mengepal di pinggir meja konsol. Dengan perahu kayu kalian? Atau jaring bambu itu? Mundur, Kapten. Ini bukan wilayah mainan kalian. Saya tekan tombol transmit satelit. Layar menampilkan peta real-time. Pulau terumbu siluman tampak jelas. Dulu khusus kami menyala hijau di tengah laut dangkal. Ini Kolonel Victor Langstrom. Situasi di Natuna Utara memburuk. Nelayan lokal dan satu kapal TNI AL mengganggu operasi. Butuh konfirmasi segera. Kirim helikopter atau drone tambahan. Sinyal masuk. Hati saya lega sedikit. Tapi angin berubah. Tiba-tiba saja, tanpa peringatan, awan hitam bergulung lebih cepat di atas kepala. Bukan hujan biasa. Ini angin puting beliung laut. Swino kecil yang khas di perairan dangkal ini. Suara angin menesis pelan, seperti bisikan hutan bakau di kejauhan. Bau tanah liat basah menyusup lagi, bercampur rempah jamu yang nelayan lempar tadi. Panas lembab berubah jadi dingin lembab yang aneh, membuat bulu kuduk saya berdiri. Layar satelit berkedip. Sekali, dua kali. Interference detected, kata sistem suara otomatis. Saya mengerutkan kening. Apa? Reset uplink. Ini satelit, bukan mainan radio murahan. Kru panik. Kolonel, sinyal terputus. Seperti noise alami dari ionosfer. Tapi terlalu kuat untuk cuaca ini. Saya menggigit bibir hingga terasa darah. Logika fisika lagi. Garam laut bercampur uap air panas menciptakan lapisan konduktif di udara, mengganggu gelombang mikrosatelit. Saya tahu itu dari pelatihan di Eropa. Tapi di sini, di laut Indonesia yang katanya primitif, mustahil. Sinyal hilang total. Layar hitam pekat. Radio satelit hanya mengeluarkan desis statis yang menusuk telinga. Raharjo berbicara lagi. Suaranya tenang, seperti sedang minum kopi di warung desa. Angin malam ini membawa pesan, Kolonel. Laut kami tak suka gangguan dari luar. Saya membuang headset radio ke lantai. Logam berderit keras. Keringat menetes di punggung tangan saya. Dingin dan lengket. Di kejauhan, dulu khusus mulai goyah pelan. Lampu sorotnya redup satu persatu. Seolah arus listriknya terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Nelayan-nelayan itu masih mengelilingi. Perahu kayu mereka meluncur mulus di antara pusaran air. Gotong royong mereka, satu orang angkat jaring, yang lain kibas daun rempah, semuanya tanpa kata. Bambu lentur terhadap angin kencang. Mereka tak menyerang, hanya hadir, seperti bayang-bayang yang tak bisa diusir. Saya tertawa pahit dalam hati. Kontrak 50 juta dolar itu mengikat saya seperti borgol besi. Anda harus saksikan seluruh proses hingga akhir.
kata bos via email rahasia. Ini bukti untuk pengadilan internasional nanti. Jangan kabur. Jadi, saya terjebak di sini. Di kapal yang mesinnya mulai terasa lemah di tengah ombak yang semakin ganas. Bau minyak diesel bocor samar dari ruang mesin, bercampur bau rempah yang semakin kuat. Raharjo mengangkat tangan sekali lagi. Perahu nelayan bergerak lebih dekat, tapi bukan untuk menabrak. Mereka membentuk lingkaran pelindung di sekitar dulu khusus. Senyum tipisnya terlihat jelas di teropong saya. Lelaki itu tak sombong, tak gembar-gembor soal kedaulatan, hanya bertindak dengan cara yang membuat teknologi saya terasa konyol. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Radar mati, satelit buta, drone hilang, dan mereka hanya nelayan biasa dengan perahu kayu dan senyum itu. Saya merasa dada saya sesak lebih dalam. Amarah masih membara, tapi retak di dinding kebanggaan saya semakin lebar. Tidak mungkin. Mereka hanya nelayan biasa. Saya tak tahan lagi. Amarah membara di dada seperti mesin diesel yang overheat. Siapkan kapal kejar, bentak saya ke kru. Suara saya pecah di tengah deru angin puting beliung kecil. Gunakan speedboat cadangan. Mesin twin turbo 200 tenaga kuda. Kita kejar perahu-perahu sampah itu. Buat mereka kabur seperti tikus. Kru berlari. Saya melompat ke speedboat yang diturunkan dari dek utama. Badan fiberglass mengkilap basah oleh hujan. Panas lembab masih menempel di kulit, membuat seragam saya lengket seperti plastik murahan. Bau minyak diesel segar menyengat hidung saat mesin menyala dengan raungan keras. Saya pegang kemudi, tangan gemetar karena marah. Kolonel Victor Langstrom tak akan diam saja. Teknologi Eropa harus menang. Speedboat meluncur maju. Gelombang laut dangkal di sekitar pulau terumbu siluman pecah di haluan dengan suara des keras. Saya arahkan langsung ke lingkaran perahu nelayan. Di kejauhan, dulu khusus masih goyah. Lampu sorotnya hampir padam total. Raharjo berdiri di kapal patroli kecilnya. Senyum tipis itu tak goyah sedikit pun. Biarkan dia senyum. Sebentar lagi dia akan lihat bedanya antara barang murahan dan mainan sejati. Kolonel, arus laut berubah cepat, teriak kru di radio earpiece. Saya abaikan. Saya tahu arus. Saya pernah navigasi di fjord Norwegia yang jauh lebih ganas. Speedboat saya melesat, kecepatan naik sampai 80 knot. Angin bertiup kencang, membawa bau rempah jamu yang semakin kuat. Kunyit, jahe, dan daun sirih basah yang nelayan lempar ke air tadi. Bau itu aneh, seperti asap dapur desa yang menyelimuti laut. Tapi tiba-tiba Raharjo mengangkat tangan. Hanya satu isyarat kecil. Nelayan-nelayan di perahu kayu bergerak serentak. Gotong royong mereka mulus, tanpa kata. Satu orang tarik jaring bambu panjang, yang lain kibas daun rempah ke air. Perahu mereka tak lari. Mereka malah membentuk garis tipis, seperti pagar hidup di tengah laut. Apa yang mereka lakukan? Gumam saya. Saya tekan gas lebih dalam. Speedboat saya mendekat cepat. Tapi arus laut berubah. Bukan angin biasa. Ini pusaran kecil yang tak terlihat di radar, karena radar saya masih buta. Air laut yang tadinya tenang tiba-tiba berputar pelan, menarik haluan speedboat ke samping. Saya putar kemudi keras. Mesin raung lebih kencang, tapi kapal tak mau nurut. Ya Tuhan, saya maki dalam hati. Logika fisika murni. Raharjo dan nelayan tahu persis di mana garis pertemuan arus panas dan dingin di perairan dangkal ini. Mereka gunakan pengetahuan lokal. Bukan peta digital, tapi ingatan turun-temurun dari nenek moyang nelayan. Bambu lentur terhadap angin. Perahu kayu mereka meluncur ringan, sementara speedboat saya yang berat dan mahal mulai kandas di pusaran. Suara ombak bergemuruh lebih dekat. Kerak, seperti kayu patah. Speedboat goyang hebat. Saya coba mundur, tapi mesin twin turbo malah mengisap air laut yang penuh rempah.
Bau jamu itu sekarang menusuk sampai ke paru-paru, membuat kepala saya pusing sedikit. Panas lembab berubah jadi uap asin yang lengket di bibir. Raharjo berbicara lewat radio. Suaranya tetap tenang. "Kolonel, laut di sini punya jalur sendiri. Jangan paksa. Kembali ke kapal besar Anda." Saya tertawa keras, tapi suara itu terdengar gugup, bahkan di telinga saya sendiri. "Kembali? Dengan apa? Kapal saya kini terjebak di arus kalian yang primitif ini." Tangan saya mengepal kemudi sampai buku jari memutih. Keringat bercampur hujan menetes di mata, membuat pandangan berkedip. Di samping speedboat, perahu nelayan paling dekat hanya berjarak 20 meter. Lelaki tua di atasnya melempar satu bungkus rempah lagi. Bau itu meledak di udara. Samar, tapi kuat. Tiba-tiba, mesin speedboat tersendat. Suara derit logam terdengar dari bawah lambung. Arus telah mendorong kami ke beting pasir halus yang tak terlihat di peta digital. Kapal macet. Total. Saya tekan gas berulang, tapi hanya cipratan air sia-sia. Kru di kapal besar memanggil panik lewat radio. "Kolonel, kami tak bisa mendekat. Arus terlalu kuat. Saya berdiri di speedboat yang kini diam tak bergerak. Angin meniup wajah. Raharjo dan nelayan tetap di tempat. Lingkaran mereka semakin rapat di sekitar dulu khusus. Senyum tipis kapten itu terlihat jelas sekarang. Bukan ejekan, bukan kemenangan. Hanya ketenangan. Gotong royong mereka. Hanya nelayan dengan perahu kayu. Tapi speedboat saya, 200.000 euro, kini terjebak seperti sampah di pantai. Amarah saya membara lebih panas daripada matahari tropis. Tapi di balik itu ada getar kecil yang tak mau saya akui. Ketakutan. Atau keheranan. Apalagi yang bisa mereka lakukan dengan cara lama ini? Dan berapa lama lagi saya bisa bertahan tanpa kehilangan akal sehat? Saya masih berdiri di speedboat yang kandas. Tangan mengepal kemudi hingga buku jari memutih. Mesin twin turbo meraung sia-sia, hanya menyemburkan busa putih di air dangkal. Panas lembab laut Natuna menekan dada seperti beban beton basah. Bau rempah jamu itu semakin pekat sekarang, menyusup ke hidung hingga membuat kepala saya berdenyut. Cukup sudah. Teknologi gagal. Arus laut gagal. Saatnya saya mainkan kartu terakhir yang selalu berhasil di Eropa. Uang. "Hubungkan radio ke Kapten Raharjo," bentak saya ke kru di kapal besar via earpiece. Suara saya kasar, penuh dendam. "Katakan saya tawarkan $100.000, cash, langsung transfer. Mereka mundur sekarang, operasi dulu khusus berlanjut, dan tak ada yang rugi." Radio crackle. Saya dengar suara kru menyampaikan tawaran itu. Saya tersenyum sinis. Siapa yang bisa tolak uang sebanyak itu? Di negara miskin ini $100.000 seperti mimpi basah bagi nelayan miskin. Barang murahan, mereka pasti luluh. Saya bayangkan, Raharjo dan anak buahnya akan berlutut. Senyum tipis itu berubah jadi senyum serakah. Ya, ini baru cara peradaban. Tapi jawaban datang cepat. Suara Raharjo lewat radio, tetap datar, tenang seperti angin laut yang tak pernah marah. "Terima kasih atas tawarannya, Kolonel Langström. Tapi laut kami bukan untuk dijual." Hanya itu. Tak ada kata kasar, tak ada ancaman. Hanya penolakan halus yang terasa seperti tamparan di wajah. Saya menggigit gigi keras. Keringat menetes deras di punggung tangan. Dingin meski udara panas lembab menyiksa. "Apa? $100.000? Kalian bisa beli kapal baru, rumah baru, hidup mewah. Jangan bodoh." Raharjo diam sejenak. Lalu jawabannya pendek. "Kami jaga yang sudah ada, bukan yang dijual." Saya hampir meledak. Saya tendang lantai speedboat, logam berderit krak di bawah sepatu bot mahal. Gotong royong mereka lagi. Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk paling menyebalkan.
Semua nelayan itu mengangguk pelan. Tak ada yang tergoda. Lelaki tua di perahu kayu terdekat bahkan tertawa kecil, senyum tipis yang sama. Mereka kembali ke pekerjaan. Tarik jaring bambu, kibas daun rempah ke air di sekitar Dulu Khusus. Bau jamu itu meledak lagi, lebih kuat, seperti kabut tebal yang menyelimuti struktur besi raksasa. Dan saat itulah, masalah besar dimulai. Dulu Khusus mulai bergetar pelan. Awalnya saya pikir hanya ombak. Tapi layar monitor di earpiece, yang masih tersambung lemah ke kamera pengawas, menunjukkan aneh. Pompa pengeboran utama tersendat. Lampu darurat menyala merah berkedip. "Kolonel, sistem hidrolik terganggu," lapor kru panik. "Tekanan turun drastis, seperti korosi mendadak di pipa bawah laut." Korosi? Mustahil. Struktur itu baru dipasang 2 minggu lalu, dengan coating anti-korosi kelas militer. Saya tekan tombol zoom kamera. Di bawah permukaan, air laut yang tadinya jernih, kini keruh oleh daun-daun rempah yang larut. Jamu nelayan itu bukan racun, hanya rempah alami, kunyit, jahe, kunir, dan garam laut yang bereaksi dengan logam murahan di fondasi Dulu Khusus. Logika kimia murni. Asam lemah dari rempah itu mempercepat oksidasi di sambungan pipa yang tak sempurna. Air panas lembab tropis memperburuk semuanya, menciptakan elektrolit alami yang makan besi pelan-pelan. Saya lihat nelayan itu tak mendekat ke Dulu Khusus. Mereka hanya mengelilingi dari jarak aman, melempar bungkusan demi bungkusan. Gotong royong diam-diam. Bambu lentur yang tak pernah patah meski angin kencang. Dulu Khusus goyah lebih keras sekarang. Suara logam berderit des, panjang, terdengar samar lewat angin. Struktur atas miring sedikit ke kiri, seperti pohon kelapa yang kelelahan di angin monsun. Tidak mungkin, gumam saya. Mereka cuma nelayan, bukan insinyur. Ini curang. Raharjo berbicara lagi, suaranya tetap sopan. "Kolonel, kami tak rusak apapun." Lautnya menjawab sendiri. Saya berdiri di speedboat yang masih kandas, nafas tersengal. Wajah saya memerah panas, bukan hanya karena matahari. Amarah bercampur kebingungan yang mulai menggerogoti. Uang tak mempan. Teknologi mati. Dan sekarang Dulu Khusus, proyek $50 juta, mulai runtuh karena daun-daun dan arus. Keringat mengalir ke mata saya, membuat pandangan kabur. Di kejauhan, Kapten Raharjo mengangkat tangan sekali lagi. Perahu nelayan bergerak lebih rapat. Lingkaran pelindung mereka semakin sempurna. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi pada Dulu Khusus malam ini? Dan berapa lama lagi sebelum saya sendiri yang mulai retak? Saya masih terjebak di speedboat yang kandas, kaki gemetar di lantai fiberglass basah. Tapi otak saya tak mau menyerah. Radar AESA cadangan. Ya, itu senjata terakhir. Saya tekan tombol di earpiece dengan jari basah kuyup. "Aktifkan radar AESA full power. Scan seluruh zona. Saya butuh gambar Dulu Khusus sekarang." Suara kru crackle lemah. "Kolonel, radar sudah on, tapi..." Layar kecil di tangan saya menyala biru. Hah, ini baru teknologi sejati. AESA, Active Electronically Scanned Array, bisa deteksi serangga di 100 km. Saya tersenyum dingin meski hujan tropis masih deras. Panas lembab menempel di kulit seperti lem cair. Bau rempah jamu nelayan itu masih pekat, bercampur bau tanah liat basah dari pulau terunggu siluman. Saya cengkram layar erat. Lihat, mereka tak bisa sembunyi. Gotong royong sampah mereka tak ada artinya di depan radar ini. Tapi layar berkedip. Sekali, 2 kali, garis hijau sweep radar mulai goyah. "Apa ini?" gumam saya. Keringat dingin menetes di punggung, meski udara panas lembab seperti oven basah. Mungkin hanya noise. Saya usap layar dengan lengan, tapi sinyal semakin lemah. Titik-titik perahu nelayan yang tadinya jelas kini kabur,
seperti hantu di kabut. "Reset sistem!" bentak saya. Suara saya parau. Kru jawab cepat. "Sudah dicoba, Kolonel. Ini bukan jamming. Ini kondensasi." Garam laut bercampur uap air panas tropis, membentuk lapisan konduktif di antena. Fisika murni, Kolonel. Radar AESA tak tahan di cuaca ini. Tidak mungkin. Saya menggigit gigi keras sampai rahang berderit. Radar ini dirancang untuk laut utara yang beku, bukan laut Indonesia yang lembab dan penuh garam murahan. Tapi logika itu tak bisa saya bantah. Air asin menyusup ke celah antena, menciptakan short circuit pelan. Panas lembab mempercepat korosi mikro di komponen mahal. Layar hitam total sekarang. Hanya statis putih yang menyala menyilaukan. "Hah, barang murahan!" Saya maki keras. Suara saya hilang ditelan gemuruh ombak. Radar 20.000 euro ini kalah sama hujan biasa. Sampah. Semua sampah. Saya tendang lantai speedboat. Krak! Logam bergetar. Keringat mengalir deras di wajah, bercampur hujan hangat yang tak pernah berhenti. Dada saya naik turun cepat. Huang Mang mulai merayap. Bukan takut. Bukan. Hanya kebingungan yang menggerogoti. Bagaimana mungkin? Teknologi Eropa yang saya banggakan, yang pernah selamatkan nyawa di simulasi perang modern, kini buta karena angin dan garam laut. Di kejauhan, dulu khusus goyah lebih hebat. Struktur besi itu miring jelas sekarang. Suara logam berderit, dzz, panjang, terdengar samar lewat angin. Fondasi bawah laut pasti sudah korosi parah gara-gara rempah nelayan tadi. Raharjo berdiri di kapal patroli kecilnya. Senyum tipis itu masih ada. Tak ada sorak kemenangan. Hanya diam. Tangan bersedekap. Seperti sedang menjaga kebun sawah di desa. Saya coba hubungi satelit lagi. Mati. Drone cadangan? Sudah hilang. Speedboat ini masih kandas di pusaran arus, yang Raharjo dan nelayan tahu persis letaknya. Gotong royong mereka. Bambu lentur. Semua terasa seperti ejekan diam-diam terhadap segala yang saya percaya. Keringat menetes ke mata. Pedih. Saya usap kasar. "Barang murahan. Semuanya barang murahan." Bisik saya berulang. Tapi suara itu terdengar lemah, bahkan di telinga sendiri. Wajah saya panas. Bukan amarah murni lagi. Ada retak besar di dada. Huang Mang ini seperti lubang hitam yang menelan kebanggaan saya pelan-pelan. Raharjo angkat tangan pelan. Nelayan bergerak lagi. Bukan serang. Hanya mendekat lingkaran mereka. Melempar satu bungkus rempah terakhir ke air di kaki dulu khusus. Suara gemuruh ombak semakin dekat. Lebih dalam. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi pada dulu khusus itu sekarang? Dan kenapa saya mulai merasa kecil? Saya tak bisa diam lagi. Huang Mang ini sudah membakar dada seperti minyak diesel yang terbakar. "Hubungi markas internasional sekarang!" Bentak saya ke earpiece. Suara saya parau dan kasar. "Kirim sinyal darurat ke konsorsium di Eropa. Minta intervensi diplomatik." Atau kapal perang sekutu dari Singapura. Apa saja, kita tak bisa kalah dari nelayan kayu ini. Kru di kapal besar jawab cepat. "Sedang diupayakan, Kolonel." Saya berdiri di speedboat yang masih kandas. Tangan gemetar memegang remote cadangan. Panas lembab tropis menekan lebih kuat, membuat keringat mengalir seperti sungai kecil di punggung. Bau rempah jamu nelayan itu tak hilang, malah semakin pekat, bercampur bau tanah liat basah yang naik dari pulau terumbu siluman. Angin puting beliung kecil berputar pelan di sekitar. Suara ombak krak, seperti tulang patah. Layar komunikasi satelit menyala lagi. Hah, ini dia. Dukungan internasional. Saya tersenyum sinis meski wajah panas. "Ini Kolonel Victor Langstrom. Operasi dulu khusus di Natuna Utara diserang oleh pasukan tidak resmi. Butuh bantuan segera. Koordinat sudah terkirim."
Sinyal masuk. Suara bos konsorsium Crackle lemah dari Eropa. Kami sedang koordinasi, Kolonel. Tapi situasi rumit. Pemerintah Indonesia mengklaim ini urusan dalam negeri. Mereka bilang nelayan lokal dan kapal patroli TNI AL hanya menjaga zona ekonomi eksklusif. Apa? Saya maki keras. Mereka cuma nelayan, bukan tentara. Kirim kapal atau drone BVR dari pangkalan terdekat. Tapi suara bos terdengar ragu. Mereka tak menembak, tak ada kekerasan, hanya lingkaran perahu. Gotong royong, mereka membuat segalanya terlihat damai. Bhinneka Tunggal Ika, kata mereka. Satu kesatuan dalam keberagaman. Diplomat kami tak bisa gerak cepat. Tak ada alasan perang terbuka. Saya tertawa pahit. Damai? Mereka rusak dulu khusus dengan rempah murahan. Ini sabotage. Radio mati tiba-tiba. Sinyal hilang total. Bukan karena jamming, bukan. Hujan tropis bercampur garam laut lagi, menciptakan noise elektromagnetik alami yang menghalangi satelit. Fisika murni. Tapi di balik itu ada yang lebih buruk. Raharjo dan nelayan tak perlu radio. Mereka bergerak seperti satu tubuh. Gotong royong tanpa kata. Satu angkat jaring, yang lain kibas daun. Semuanya sinkron, sempurna. Bhinneka Tunggal Ika dalam aksi diam-diam. Tak ada gertakan, tak ada ancaman. Hanya kehadiran yang membuat dunia luar tak bisa ikut campur. Saya coba hubungi lagi. Mati. Erpits hanya desi statis. Keringat menetes ke mata, pedih. Saya usap kasar, tangan basah lengket. Di kejauhan, dulu khusus miring lebih parah. Logam berderit zzz, panjang, seperti jeritan pelan. Fondasi bawah laut pasti sudah kropos total, gara-gara reaksi kimia rempah dan air panas lembab. Raharjo berdiri tegak, senyum tipis itu masih ada. Tak gembira, tak sombong, hanya menjaga. Barang murahan, gumam saya berulang. Semua barang murahan. Tapi suara itu terdengar lemah. Hoang Mang naik ke tenggorokan. Teknologi gagal, uang gagal, bahkan dukungan internasional gagal karena kesatuan mereka yang tenang. Saya, Kolonel Victor Langstrom, yang pernah pimpin operasi di Eropa dengan jutaan dolar, kini terjebak di laut dangkal ini. Sendirian. Dengan speedboat kandas dan radar buta. Raharjo angkat tangan pelan sekali lagi. Nelayan bergerak lebih rapat. Lingkaran mereka sempurna, seperti pagar hidup yang tak bisa ditembus. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Saya berdiri membeku di speedboat yang masih kandas, nafas tersengal seperti orang kehabisan oksigen. Raharjo mengangkat tangan sekali lagi. Bukan isyarat serang, hanya gerakan pelan, tenang. Lalu, dari kapal patroli kecil TNI AL, suara sirene pendek meraung. Bukan tembakan, hanya peringatan. Tapi nelayan di sekitar bergerak serentak. Gotong royong mereka menciptakan gelombang kecil yang sengaja. Arus laut berubah lagi. Lebih kuat, lebih dalam. Tiba-tiba, laut di bawah dulu khusus berputar. Swainuk. Pusaran kecil tapi ganas lahir dari pertemuan arus panas tropis dan angin puting beliung yang Raharjo tahu persis waktunya. Suara gemuruh ombak naik. Krak! Seperti besi patah. Saya pegang pagar speedboat erat. Mata tak berkedip. Tidak mungkin, gumam saya. Tapi itu nyata. Dulu khusus goyah hebat. Struktur besi yang tadinya gagah kini miring tajam ke kanan. Fondasi bawah laut yang sudah keropos karena reaksi kimia rempah jamu dan air asin panas lembab tak kuat lagi. Logika fisika murni. Korosi mikro dari kunyit dan jahe memperlemah sambungan las murahan. Swainuk menarik dasar struktur ke bawah dengan gaya hidrodinamik yang tak terlihat di layar radar mahal saya. Air berputar seperti bor raksasa,
menghisap tiang-tiang penyangga. Suara logam, des panjang memekakkan telinga, bercampur raungan angin. Raharjo tak bergerak dari tempatnya. Senyum tipisnya masih ada. Mata tenang menatap langsung ke arah saya. Bukan kemenangan, bukan dendam, hanya penjagaan. Kapal patroli TNI AL tembak satu tembakan peringatan ke udara. Boom! Suara mesiu samar. Bukan untuk hancurkan, hanya untuk catat batas. Tapi dulu khusus tak butuh bom, alam sendiri yang menyelesaikan. Saya lihat semuanya lewat teropong basah. Pipa utama patah dengan suara krak keras. Air laut menyembur naik seperti geyser, bercampur minyak diesel yang bocor. Bau rempah jamu bercampur bau tanah liat basah dan asap logam panas menusuk hidung saya hingga mual. Panas lembab tropis membuat keringat bercampur air mata yang tak mau saya akui. Wajah saya memerah panas, seperti terbakar dari dalam. Ya Tuhan, bisik saya. Suara itu pecah. Dulu khusus mulai ambruk. Bagian atas roboh pelan, seperti pohon bambu yang akhirnya patah setelah terlalu banyak angin. Tapi bukan bambu. Ini besi murahan yang tak tahan uji alam Indonesia. Tiang-tiang tenggelam satu persatu ke pusaran. Gelombang besar lahir dari sana, menghantam speedboat saya hingga goyang hebat. Saya hampir jatuh, tangan meraih pagar dengan putus asa. Kru di kapal besar berteriak panik lewat radio yang akhirnya hidup sebentar. "Kolonel, dulu khusus hilang! Kami mundur!" Mundur? Saya tertawa pahit. Suara itu terdengar seperti orang gila. 50 juta dolar. Hilang. Bukan karena rudal. Bukan karena perang. Karena arus laut, rempah nelayan, dan desain yang tak hitung cuaca tropis. Logika sains yang saya sembah seumur hidup kini berbalik menampar muka saya. Saya, Kolonel Victor Langstrom, yang sombong dengan drone BVR dan radar AESA, kini menyaksikan semuanya runtuh karena cara lama. Gotong royong yang diam. Bambu lentur yang tak pernah patah. Keringat dingin membasahi punggung. Dada saya sesak. Huangmang berubah jadi nyuknya yang meresap sampai tulang. Wajah memerah lebih dalam, tangan gemetar tak bisa berhenti. Saya ingin teriak, ingin salahkan semuanya. Tapi lidah keluh. Raharjo masih berdiri di sana. Kapalnya tak goyah sedikit pun di antara pusaran yang kini menelan dulu khusus sepenuhnya. Air laut berbusa putih. Suara akhir, dezz, panjang seperti jeritan logam mati. Semuanya hilang dalam hitungan menit. Saya ambruk duduk di lantai speedboat, punggung membentur pagar. Air mata bercampur hujan. Bukan karena rugi uang. Bukan. Karena sesuatu di dalam saya retak total. Kepercayaan pada mesin, pada uang, pada segala yang saya anggap superior, hancur berkeping. Tapi kenapa di balik nyuknya ini ada rasa lega yang aneh? Raharjo berpaling pelan ke arah saya. Senyum tipisnya masih ada. Dan saat itu, radio crackle lagi. "Kolonel Langstrom, laut kami sudah bicara." Saya ambruk di lantai speedboat, punggung membentur pagar fiberglass yang basah dan dingin. Tangan gemetar tak bisa berhenti. Dulu khusus itu hilang, tenggelam total ke pusaran laut. Hanya gelembung air dan bau minyak diesel yang naik samar, bercampur rempah jamu yang masih pekat di udara. Panas lembab tropis menekan dada saya seperti tangan besi, membuat nafas tersengal pendek-pendek. Wajah saya memerah panas, bukan karena matahari, bukan, karena malu yang meresap sampai tulang. "Tidak mungkin," bisik saya. Suara itu pecah, seperti logam yang baru saja des patah tadi. Saya, Kolonel Victor Langstrom, yang pernah pimpin operasi di fjord beku dengan drone dan radar AESA,
kini duduk seperti anak kecil yang kehilangan mainan mahal. 50 juta dolar. Hilang. Bukan karena bom, bukan karena perang, karena arus laut dan daun-daun rempah. Logika fisika yang saya sembah kini menampar saya keras. Korosi, swinuk. Semua karena desain murahan yang tak hitung cuaca Indonesia. Saya tertawa pahit. Suara itu terdengar gila di telinga sendiri. Keringat dingin mengalir di punggung, bercampur hujan hangat yang tak pernah reda. Dada sesak, napas pendek. Ya Tuhan, apa yang saya lakukan di sini? Raharjo berdiri di kapal patroli kecilnya, tak jauh. Senyum tipisnya masih ada, tapi sekarang terasa berbeda. Bukan ejekan, bukan kemenangan, hanya ketenangan yang dalam, seperti angin laut setelah badai reda. Dia tak berteriak sorak, tak melambaikan bendera, hanya angkat tangan pelan ke nelayan-nelayan di perahu kayu. Gotong royong mereka selesai. Lingkaran pelindung bubar pelan, tapi tak ada yang gembira berlebih. Mereka hanya pulang ke pekerjaan biasa. Tarik jaring, kibas daun, seolah ini hari biasa di Laut Natuna. Bambu lentur terhadap angin kencang. Mereka tak perlu gertak, tak perlu sombong. Kekuatan mereka ada di diam, di tiba-tiba. Saya ingat masa lalu. Dulu, di Laut Utara, saya kehilangan rekan karena terlalu percaya mesin. Radar bilang aman. Drone bilang clear. Tapi badai datang lebih cepat dari prediksi. Rekan saya tenggelam karena saya abaikan suara angin. Abaikan insting manusia. Saya tutup luka itu dengan uang, dengan kontrak baru, dengan yacht mewah. Tapi di sini, di laut dangkal ini, luka itu terbuka lagi. Lebih dalam. Saya sombong. Saya sebut mereka barang murahan. Sampah. Mainan. Tapi siapa yang mainan sekarang? Saya yang terjebak di speedboat kandas, dengan teknologi mati total, sementara mereka selamat. Karena tahu laut seperti tahu napas sendiri. Wajah saya semakin memerah. Air mata bercampur hujan mengalir ke dagu. Saya usap kasar, tapi tak hilang. Nyuknya ini seperti api yang membakar dari dalam. Saya pernah bayar jutaan untuk pelatihan militer. Saya pernah beli drone termahal. Tapi di sini, di Pulau Terumbu Siluman, semuanya tak ada artinya. Local wisdom mereka, pengetahuan nelayan turun-temurun tentang arus, tentang rempah yang bereaksi dengan besi, tentang angin yang rubah, lebih kuat daripada data link saya. Gotong royong mereka, bineka tunggal ika yang tak perlu diumbar, hanya tindakan diam. Saya lihat Raharjo sekarang. Lelaki itu tak kaya, kapalnya kecil, tapi dia berdiri tegak, seperti akar bakau yang tak goyah di badai. Kenapa? Gumam saya. Kenapa kalian tak perlu teriak? Tak perlu ancam? Raharjo menatap saya lewat radio yang akhirnya hidup lagi. Suaranya datar, tenang. Karena laut kami tak perlu dibuktikan, Kolonel. Kami hanya jaga. Saya mengangguk pelan tanpa sadar. Dada saya masih sesak. Tapi ada sesuatu yang retak dan mulai terisi. Bukan kekalahan total, bukan. Ada rasa hormat yang muncul pelan, seperti tunas bambu setelah hujan. Saya lihat nelayan tua di perahu terdekat. Dia senyum tipis ke arah saya. Bukan ejekan, hanya salam Indonesia yang sederhana. Senyum Indonesia yang tak pernah sombong. Keringat dingin masih mengalir. Tapi panas di wajah mulai mereda sedikit. Saya berdiri goyah, tangan pegang pagar. Speedboat masih kandas. Tapi kapal besar saya mulai mendekat pelan. Arus sudah reda. Tapi saya tak mau naik dulu. Saya ingin lihat, ingin rasakan. Apa yang baru saja saya lihat ini bukan kekalahan. Ini pelajaran yang tak pernah diajarkan di Akademi Eropa. Raharjo angkat tangan sekali lagi.
Kali ini ke arah saya. Bukan perintah, hanya isyarat. Anda boleh pulang sekarang, Kolonel, tapi laut akan ingat. Saya diam. Hati saya bergetar. Nyuknya masih ada, tapi di baliknya ada cahaya kecil. Ketenangan. Kekuatan diam. Saya tak pernah bayangkan akan merasa begini di Laut Indonesia yang saya anggap miskin. Tapi kenapa? Di balik semua ini, saya mulai merasa ingin tahu lebih dalam. Ingin paham cara mereka. Saya berdiri goyah di speedboat yang akhirnya terbebas dari pusaran. Tangan masih gemetar memegang pagar basah. Kapal besar mendekat pelan. Kru memanggil nama saya lewat radio, tapi saya tak jawab. Mata saya tertuju ke laut yang kini tenang kembali. Dulu, khusus itu lenyap total. Hanya gelembung kecil yang naik terakhir. Bau minyak diesel samar bercampur rempah jamu yang kini terasa seperti wewangian damai. Panas lembab tropis masih menyelimuti, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan menyiksa. Hanya pelukan hangat yang mengingatkan saya pada sesuatu yang lebih besar. Ya Tuhan, saya, Kolonel Victor Langstrom, yang dulu membusung dada di depan radar AESA dan drone BVR, kini merasa kecil. Sangat kecil. Wajah saya masih memerah, tapi bukan amarah lagi. Bukan hoangmang. Ini nyuknya yang dalam, yang membersihkan. Saya pernah sebut mereka barang murahan. Sampah. Mainan kayu. Tapi siapa yang mainan? Saya yang datang dengan uang 50 juta dolar, dengan teknologi Eropa yang mahal, tapi kalah oleh angin laut dan daun-daun rempah. Logika fisika tak bohong. Korosi dari jamu kunyit dan jahe. Swainuk dari arus yang mereka baca seperti buku terbuka. Semua karena saya tak lihat, tak dengar, tak hormati. Raharjo berdiri di kapal patroli kecilnya. Senyum tipis itu masih ada. Tapi sekarang saya lihat jelas. Senyum Indonesia. Bukan sombong, bukan dendam, hanya salam hormat yang tenang. Dia angkat tangan pelan ke arah saya. Bukan perintah mundur, bukan kemenangan. Hanya undangan diam. Nelayan-nelayan di perahu kayu bergerak pulang. Gotong royong mereka selesai tanpa kata. Satu angkat jaring, yang lain kibas daun terakhir. Bambu lentur terhadap angin kencang. Mereka tak pernah patah. Mereka hanya mengikuti alam, seperti akar bakau yang kuat di tanah liat basah pulau terumbu siluman. Saya turun dari speedboat ke kapal besar, kaki lemas. Kru menatap saya khawatir, tapi saya angkat tangan. Biarkan saja, kata saya pelan. Suara saya tak lagi kasar, tak ada bentakan. Saya duduk di dek, angin malam bertiup lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan. Saya ingat luka lama di Laut Utara. Rekan saya hilang karena saya terlalu percaya mesin. Saya tutup itu dengan uang, dengan kontrak baru. Tapi di sini, luka itu sembuh. Bukan karena kemenangan, karena kekalahan yang mengajarkan. Kekuatan ketenangan. Kekuatan diam yang lebih keras daripada tembakan mesiu. Gotong royong yang menyatukan nelayan tua dan pemuda tanpa perlu teriak soal kedaulatan. Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan. Ini nyata. Di laut, di tangan kasar mereka. Saya lihat Raharjo sekali lagi lewat teropong. Dia tak menoleh. Hanya menjaga arah kapalnya pulang ke pelabuhan kecil. Saya bisik dalam hati. Maaf. Maaf karena saya datang dengan mata tertutup. Maaf karena saya nilai dari penampilan. Kapal kayu, seragam lusuh. Tapi di balik itu, ada kebijaksanaan yang tak bisa dibeli. Saya ambil ponsel, kirim pesan ke bos konsorsium. Operasi batal. Saya mundur. Biarkan Laut Indonesia jaga sendiri. Jari saya berhenti sejenak. Lalu tambah. Mereka benar. Kita salah. Keringat di punggung sudah kering. Panas lembab terasa nyaman sekarang.
seperti pelukan tanah air yang tak pernah sombong. Saya berdiri, angkat tangan ke arah Raharjo meski dia tak lihat. Salam hormat. Senyum kecil muncul di bibir saya sendiri. Bukan senyum sinis, bukan. Senyum yang lahir dari hormat dalam. Saya tak akan lupa ini. Tak akan lupa kekuatan tiba-tiba dari yang tampak biasa. Jangan nilai dari penampilan. Jangan anggap rendah yang diam. Karena di balik senyum tipis itu, ada lautan yang tak terkalahkan. Kapal besar berbalik pelan, malam semakin larut. Tapi di dada saya ada cahaya baru. Ketenangan, kerendahan hati. Saya tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi saya tahu, saya pulang bukan sebagai pemenang kontrak. Saya pulang sebagai orang yang belajar. Belajar dari Laut Natuna, dari Raharjo, dari Indonesia yang tak pernah perlu gembar-gembor. Dan di kejauhan, ombak kecil bergemuruh lagi, seperti bisikan. Selamat jalan, Kolonel. Laut kami selalu terbuka, bagi yang mau belajar. Saya tersenyum. Kali ini benar-benar tersenyum.